Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Penggerak, perkenalkan saya Yeti Fitriani, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Padang Pariaman. Kali ini saya akan melakukan sesi wawancara dengan pimpinan, yaitu dengan Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 14 Koto Aur Malintang bersama Bapak. Ya, saya Arizal SPD MPD, Kepala Sekolah SMK 4 Koto Aur Malintang. Baik, terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya untuk saya melakukan sesi wawancara dengan Bapak kali ini. Bisa kita mulai Pak untuk wawancara hari ini Pak? Ya, baik Pak. Untuk yang pertama Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ini sesuatu yang memang berat ya dari istilahnya, ini dilema etika. Karena namanya dilema tentunya sesuatu itu sama-sama tidak menyenangkan ya. Kita ambil keputusan A maka akan mengganggu pihak B gitu, maupun sebaliknya. Kalau etika tentunya berkaitan dengan moral gitu ya. Berarti di sini apa tadi? Mengidentifikasinya ya. Kita harus melihat dulu apakah sesuatu itu kalau kita ambil keputusan akan bertentangan atau tidak. Jadi untuk mengidentifikasinya seperti itu. Tapi kalau tidak ada pertentangan, tentunya itu bukan suatu dilema. Jadi kita aman-aman saja dalam mengambil sebuah keputusan. Begitu. Berarti kita amati dulu kasusnya itu ya Pak ya. Baik Pak, untuk berikutnya, selama ini Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, ya. Jadi ini memang sesuatu yang berat ya. Misalnya kita dalam pengambilan nilai, ya, nilai rapor, ya kan. Kita tahu kalau nilai rapor itu seharusnya di atas KKM. Tapi kalau di bawah KKM tentunya banyak siswa yang tidak naik kelas nanti atau tidak lulus gitu ya. Di sini kasusnya adalah kalau siswa itu nilainya kita beri di bawah KKM, maka itu akan berpengaruh kepada nilai sekolah juga. Tetapi kalau kita berikan nilainya di atas KKM, sementara kemampuannya kurang, itu juga akan menjadi masalah. Jadi kita harus merubah juga. Misalnya kita rubah soal-soalnya, mungkin soal-soal yang bisa menyebabkan siswa itu nilainya bisa lebih naik lagi. Seperti itu juga. Oke, berarti kita harus melihat terlebih dahulu kondisinya ya Pak, agar nanti kedua masalah ini dapat diselesaikan begitu ya Pak. Ya, Selanjut Pak, untuk berikutnya apa langkah-langkah atau prosedur yang bisa Bapak lakukan selama ini dalam menghadapi kasus dilema etika ini? Ya, prosedurnya pertama sebenarnya kita harus memahami dulu permasalahannya apa gitu kan. Kemudian setelah kita paham permasalahannya apa, kita lihat lagi apa saja unsur-unsur terkait dalam permasalahan tersebut, siapa saja yang terlibat. Kemudian siapa-siapa saja yang bisa membantu menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya baru kita bisa mengambil keputusan. Tentunya pengambilan keputusan kita harus memperhatikan manfaat yang paling banyak dan resiko yang paling sedikit. Seperti itu Pak ya. Selanjutnya Pak, untuk berikutnya yaitu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Oke, yang paling efektif tentunya kita supaya cepat terselesaikan masalah itu. Setelah kita memahami masalahnya apa, kemudian unsur-unsur
yang terkaitnya apa yang dapat membantunya siapa, langsung saja kita hubungi orang-orang yang dapat membantu itu, pihak-pihak terkait. Nah, kalau masalah tentang nilai rapor tentunya yang berkaitan itu adalah bagian kurikulum. Nah, kita akan diskusi dengan bagian kurikulum apa trik-triknya yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan masalah rapor nanti, sehingga dia cepat terselesaikan. Berikutnya ya Pak, kemudian apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Oh ya, karena ini dilema ya, tentunya tantangannya adalah kita antara dua pihak tadi itu. Kalau kita ambil keputusan A, pasti bagian B akan merasa kurang dihargai segala macamnya gitu kan. Dan sebenarnya kalau kita berpihak ke B, yang A akan terkecewakan. Tentunya kita harus ketika kita mengambil keputusan, kita berusaha juga memberikan pengetahuan atau apalah, sehingga walaupun pihak B ini adalah pihak yang merasa terkecewakan, tetapi dengan adanya pengarahan-pengarahan tadi, insya Allah walaupun kecewa mungkin bisa menerima. Oke, baik. Berarti itu ada termasuk ke dalamnya 3 prinsip dalam pengambilan keputusan itu ya Pak ya. Insya Allah walaupun kecewa mungkin bisa menerima. Oke, baik. Berarti itu ada termasuk ke dalamnya 3 prinsip dalam pengambilan keputusan itu ya Pak ya. Berikutnya Pak, ada nggak Bapak membuat jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau juga bisa Bapak memilih jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Oke, kalau jadwalnya mungkin tergantung kasusnya juga. Kalau kasusnya berat, misalnya kalau untuk nilai rapor, tentunya itu pasti terjadwal. Kita mengadakan rapat kenaikan kelas atau rapat kelulusan dan segala macamnya. Tapi kalau permasalahannya bisa kita selesaikan secara langsung, ya kita akan selesai secara langsung. Berarti melihat kondisi dan waktu ya Pak ya. Kalau misalnya waktunya terdesak harus mengambil keputusan saat itu, berarti langsung dibuat keputusan Bapak ya. Cepat. Kemudian Pak, untuk dalam membuat keputusan atau pengambilan keputusan ini, apakah ada seseorang yang dapat membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau kasus-kasus tentunya itu pasti ada yang bisa membantu ya. Tergantung bagian mananya. Kalau untuk bagian kurikulum, ya tentunya yang dapat membantu saya itu adalah bagian kurikulum. Kalau kasus berkaitan dengan kesiswaan, tentunya adalah bagian kesiswaan. Begitu juga dengan bagian sarana prasarana maupun humas, sesuai bidang yang masalah itu berkaitan dengan bidang apa. Jadi apa permasalahannya nanti yang membantu dengan sesuai bidangnya. Iya, sesuai bidang. Ya Pak, untuk pertanyaan yang terakhir ini Pak, dalam semua hal yang telah Bapak sampaikan, kemudian apa yang dapat Bapak ambil kesimpulannya atau Bapak tarik kesimpulan dari pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan ini Pak? Ya, kesimpulannya dalam pengambilan keputusan itu, yang pertama sekali kita harus memahami dulu permasalahannya itu apa. Kemudian setelah kita paham itu permasalahannya apa, kemudian siapa saja yang terlibat dalam masalah itu, dan siapa saja yang dapat membantu supaya permasalahan itu dapat selesai dengan cepat. Tapi kalau masalah itu hanya bisa kita sendiri yang menyelesaikan, ya kita usahakan sendiri gitu. Tapi kalau masalah itu yang berisiko lebih besar, tentunya kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Kita harus
melibatkan orang lain. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih Bapak ya atas jawaban Bapak yang sangat luar biasa ini dan juga dapat menjadikan tambahan ilmu bagi saya Pak. Terima kasih Pak atas kesediaan waktu Bapak untuk sesi wawancara ini. Kemudian saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi